Salam Supa nakama semua. Saatnya membahas chapter 1056, di mana minggu depan majalah Shonen Jump akan break, jadi seluruh manga Shonen Jump juga akan break ya. Tidak hanya One Piece saja. Chapter minim informasi tapi mengundang kontroversi. Akhirnya kita sampai di penghujung arc Wano dengan petunjuk-petunjuk kecil di sana-sini yang sangat menarik untuk dibahas. Oh iya, aku tidak akan membahas tentang Movie Red maupun informasi-informasi yang datang bersamanya. Nanti saja ya setelah beneran rilis di Indonesia. Langsung saja kita bahas detail chapter 1056 seperti cuap-cuap sebelumnya. Copper Story. Oven dan Katakuri yang bisa dikatakan adalah dua petarung paling kuat di bajak laut Big Mom menghadang Vinsmoke bersaudara. Nah, sampul ini sudah berlangsung selama 15 volume ya. Jadi, rangkuman singkatnya saja, Niji dan Yonji tertangkap di Pulau Kokoa. Mereka dikurung di dalam buku Mondior ya. Mondiornya sendiri kita tahu ikut rombongan Big Mom ke Wano Kuni. Nah, setelah Puding melampiaskan amarahnya ke Niji dan Yonji, Oven membawa buku penjara mereka ke Whole Cake Island. Jarak 1 hari dipangkas dengan bantuan dunia cermin dari Broly. Nah, di Whole Cake Island, anak-anak Big Mom lainnya yaitu Prim, Brownie, Kato, dan anak termuda Big Mom yaitu Anana mencoba melakukan eksperimen kepada Niji dan Yonji. Hingga kemudian di Pulau Kakao muncul sosok misterius yang menurut Broly itu adalah Ichiji dan Reiju. Dia berbicara dengan Cracker tentang hal ini. Nah, ini yang menarik ya. Apakah Broly lagi-lagi dimanfaatkan oleh musuh? Kali ini oleh Ichiji dan Reiju, sehingga di episode selanjutnya secara mengejutkan mereka bisa muncul di Whole Cake Island. Ataukah sosok yang muncul di Pulau Kakao adalah diversion atau pengalihan? Karena perlu kita ingat kembali ya, perlu 1 harian dari Pulau Kakao ke Whole Cake Island. Belum lagi siput laut teritorial yang bisa mendeteksi penyusup di perairan Totoland ini. Karena seharusnya siput laut tersebut sudah kembali balik bertugas ya setelah sebelumnya dipengaruhi Prelin dengan lagunya yaitu Rule of Holiday. Nah, makanya mungkin Broly kembali dimanfaatkan ya sehingga Ichiji dan Reiju bisa tiba di Whole Cake Island dengan cepat ya dan membakar buku Mondior. Kemudian membebaskan Niji dan Yonji. Germa kemudian bertemu dengan Caesar Clown. Sebelum mereka dihadang oleh Oven dan Katakuri di volume terakhir ini. Nah, menurutku, Caesar Clan akan berperan besar dalam misi penyelamatan kali ini. Entah Katakuri terdistraksi atau tidak, Caesar Clown dengan jurus area bebas oksigennya Karakuni mungkin bisa mengagetkan Katakuri dan Oven sehingga bisa memberikan waktu untuk Germa bersaudara kabur. Lagi-lagi mungkin dengan kemampuan Broly. Belum lagi kalau kita perhitungkan di Pulau Kakao, pasukan klon Germa dan Vinsmoke Judge juga barangkali sedang mode siap bertempur. Ini menarik karena bisa jadi Copper Story ini akan menjadi cikal bakal kebangkitan ulang match ya dengan bergabungnya Caesar Clown dan Vinsmoke Judge. Entah apalagi yang akan dikerjakan dua orang ilmuwan gila ini ya. Menarik melihat sepak terjangnya di masa depan. 1 hari setelah festival, kemungkinan pagi harinya, kita melihat medis suku Ming yaitu Ming Tupai Tristan dan Ming Kambing Dr. Miyagi merawat Raijo dan Shinobu yang nutrisinya disedot habis oleh Aramaki. Dengan 2 orang ini menjadi korban, menguatkan opiniku di cuap-cuap sebelumnya bahwa Aramaki mewaspadai para pengguna haki lainnya. Makanya dia hanya menggunakan akar penyerap kedua orang yang sepertinya cukup jelas bukan ahli haki yaitu Shinobu dan Raijo. Kita juga menyaksikan bagaimana Kinemon meminta maaf karena dia berada di Kuri ya bersama Otsuru saat penyerangan terjadi. Dan entah sebuah kesalahan atau tidak, kita juga melihat tangan kiri Kiku yang kita tahu terpotong
oleh jurus Kaifu Kaido di chapter 993. Bahkan di chapter 1052 saat dia mandi dan di chapter 1053 saat menghadiri festival, Oda secara hati-hati membuat tangan kiri Kiku selalu off kamera. Apakah Lau telah menyambungkan kembali tangan kiri Kiku dengan operasinya? Menurutku kemungkinan itu cukup kecil ya, mengingat akan sangat susah mencari tangan kirinya yang harusnya ikut tersapu air bah Raizo di Onigashima. Jadi kemungkinan ini hanyalah kesalahan gambar semata. Kita kemudian mendapati keputusan mengejutkan dari Inuarashi dan Nekomamushi ya, dengan persetujuan 3 masketir yaitu Sicilian Concelot dan Giovanni serta Wanda selaku Kingsbird. Mereka menunjuk Carrot sebagai pemimpin baru Mokomo Dukedom. Alasannya, setelah Carrot melakukan perjalanan bersama Luffy dan kawan-kawan, Carrot terlihat bisa diandalkan dan dianggap layak untuk memimpin generasi selanjutnya. Dirinya juga dianggap mewarisi tekad mendiang Pedro. Yang ironinya tekad tersebut adalah tentang menyambut Fajar. Walaupun semakin kecil kemungkinannya, dengan ekspresi Carrot yang terlihat belum sepenuhnya ikhlas menerima, kejadian dia menyusup untuk kedua kalinya di kapal topi jerami masih mungkin sekali untuk kembali terjadi. Toh Inu dan Neko juga di masa mudanya 2 kali menyusup ya. Pertama kali ke kapal Shirohige, kedua ke kapal Gold Roger. Carrot sudah sekali menyusup ketika dia menuju ke Whole Cake Island. Tak kecil kemungkinan dia akan mengulanginya di Wano ini, jika dia merasa belum benar-benar siap menjadi pemimpin Mokomo Dukedom, dan selama dia berlayar, kekosongan kekuasaan bisa saja diisi sementara oleh Wanda atau Sicilian. Akan sangat menarik jika desas-desus beredar anggota topi jerami adalah Ratu suku Mings. Well, Carrot Pornakama belum sepenuhnya kandas, setidaknya hingga chapter 1057 rilis nanti. Pertemuan Sukiyaki, Momo, dan Hiyori cukup menarik. Apalagi mengingat mereka sama sekali tidak pernah bertemu ya di masa lampau. Mengingat ketika Momo dan Hiyori kembali ke Wano dari perjalanannya bersama Roger, Sukiyaki sudah dinyatakan tewas. Praktis ini adalah pertama kalinya Momo dan Hiyori melihat kakeknya tersebut. Yang akan semakin menarik karena Sukiyaki jelas akan menurunkan kemampuan membaca dan menempa poneglyph ya kepada Momo. Barangkali demi meneruskan kisah abadi untuk masa depan tentang legenda luar biasa yang akan diceritakan hingga ratusan tahun ke depan tentang satu kelompok legendaris yang dipimpin Dewa Matahari Nika dengan Raja Neraka dan Jin Ifrit sebagai 2 rekan terkuatnya, ditambah Dewa Usop, Dewa Arwah, Iblis Bunga, Jenderal Besi, Kesatria Lautan, monster peliharaan, dan penyihir cuaca. Belum lagi Putri Oni dan mungkin Ratu Sulong. Karibo lagi dan lagi. Di chapter 650, Karibo mencuri dengar pembicaraan tentang Poseidon ya, dan dengan adegan yang nyaris serupa, di chapter ini dia mencuri dengar tentang Pluton. 2 informasi tak ternilai harganya, terutama bagi mereka yang begitu menginginkan kekuatan dan kekuasaan. Di chapter 652, Karibo menyinggung hal yang sama ya. Intinya dia ingin membuat seseorang terkesan dengan harta karun dan informasi tentang senjata kuno. Dulu banyak yang mengira orang yang dia maksud adalah Kaido, tapi jelas ternyata itu adalah salah. Jadi siapa Morgan? Well, Morgan tidak tertarik akan harta karun. Informasi baginya adalah segalanya ya. Terus apakah pemerintahan dunia? Juga bukan menurutku. Mengingat Karibo hobi membunuh angkatan laut. Atau Shanks. Dengan kesan cinta damai dan pasifis, info tentang senjata kuno yang bisa memicu perang sepertinya tidak akan mengesankannya. Dengan proses eliminasi, tak sukar menebak Kurohige adalah orang yang paling mungkin yang dimaksud oleh Karibo. Dengan gura-gura Nomi
tembok Wano bisa dihancurkan ya, tentu saja. Tetapi ini tebakan paling mudah di antara semuanya, dan mengetahui Oda Sensei mungkin ini semua tidak akan sesederhana itu bagi kandidat lainnya. Tapi statusnya yang sangat baru ya sebagai Yonko, dan saat di Peaceman Island dia masih berstatus Shichibukai, menurutku agak mengurangi kemungkinan untuk itu. Ataukah Dragon? Kita tahu pasukan revolusi pasti memerlukan dana segar ya untuk melancarkan perang gerilya di seluruh penjuru dunia. Dan informasi tentang senjata kuno yang maha dahsyat jelas akan membalikan keadaan besar-besaran untuk pasukan revolusi. Apakah Caribou ingin memberitahukan Dragon tentang hal ini? Ataukah Pinsmoke Judge ya? Ketika bajak laut Caribou pertama kali muncul ya, aku sempat merasa mereka adalah pasukan klon yang gagal, bekas percobaan dari Judge. Coba perhatikan bahwa mereka begitu mirip ya satu sama lain. Belum lagi fakta bahwa Caribou juga berasal dari North Blue, sama dengan asal kerajaan Germa. Tapi tentu saja ya, bahkan setelah berpikir cukup keras, aku belum menemukan jawaban yang benar-benar memuaskan untuk seseorang yang dimaksud Caribou ini. Mungkin harus menunggu beberapa petunjuk baru ya muncul. Kemudian di chapter ini kita juga menyaksikan Shinobu yang menjadi cantik kembali. Sedot lemak dari Aramaki ternyata luar biasa. Perbedaan absurd dari struktur tulang before after tidak usah dijadikan perdebatan. Nah, dengan kondisi Shinobu seperti ini, apakah Raijo juga akan mendapatkan glowing up ya, glow up? Akankah Raijo muncul seperti sketsa awalnya dan menjadi populer di mata wanita ya? Womanizer Black Crow. Otama yang harus belajar menjadi kunoichi sebelum menjadi Straw Hats ya, memikirkan bahwa kelompok topi jerami mungkin akan bubar setelah One Piece ditemukan dan pemerintahan dunia akan digulingkan. Otama barangkali hanya akan membantu sebagai aliansi Wano ya di perang terakhir kelak. Beberapa hari kemudian ya, sentuhan kecil yang luar biasa dari Oda. Melalui mulut Momonosuke, Oda seolah-olah sedang mengabsen grup topi jerami sesuai dengan urutan mereka bergabung. Dan ditambah Yamato di akhir. Ini bahkan bukan petunjuk tersembunyi lagi ya, kayaknya sudah terang-terangan. Dan kenapa Luffy dan kawan-kawan tidak mengucapkan pamit ya, khusus kepada Kinemon dan Momo? Well, kalau kita ingat kembali, semua kisah di dunia baru ini dimulai dari pertemuan topi jerami dengan dua orang samurai kelaparan ini di Panghazard. Setelah mengalami musibah demi musibah yang seolah-olah tak kunjung berakhir, nasib Kinemon dan Momo akhirnya berbalik 180 derajat ya setelah bertemu Luffy dan kawan-kawan. Perjalanan yang mereka alami menurutku cukup bagi Luffy dan kawan-kawan untuk merasa mereka berdua adalah orang terdekat mereka di Wano dan memutuskan untuk tidak perlu mengucapkan selamat tinggal khusus kepada mereka berdua. Di akhir cerita, kita juga melihat Yamato sedang memandang ibu kota bunga dari ketinggian atap istana. Barangkali ingin memandang cukup lama sebelum akhirnya berpetualang. Di pelabuhan Tokage Udon, Law Kid dan Luffy bertolak dari Wano dan sepakat masing-masing mengambil rute log post yang berbeda. Luar biasanya ini pertama kalinya Luffy mengikuti log post ya di dunia baru. Mengingat dia melewatkan Pulau Risky Red, Mystoria dan Raijin ketika pertama kali dia tiba di dunia baru. Dan lebih memilih Panghazard, di mana roda takdir berputar cepat dari sana dan berlanjut ke Dressrosa, Zou Totoland hingga negeri Wano. Nah, di Road to Lost Tale volume 01 secara khusus disebutkan 3 pulau yang berpotensi sebagai lokasi terakhir Road Poneglyph, Vira, Pulalit, dan Elbap. Walaupun tentu saja tidak terbatas 3 pulau ini saja ya. Bagaimana kalau 3 pulau ini juga yang menjadi pulau setelah Wano? Di mana Law akan menuju Vira, Kid akan menuju Pulalit, dan bentrok lagi-lagi dengan Yonko. Karena Kid sejauh ini satu-satunya yang sudah menantang 3 Yonko ya. Walaupun mungkin sekarang Kurohige sedang tidak berada di sana. Nah, sementara Luffy tentu saja akan ke Elbap, pulau yang telah ditakdirkan untuk didatangi.
dari jauh hari sejak Ark Little Garden. Oh ya, Kit sekarang punya 2 salinan Road Poneglyph. Satunya dia dapatkan mungkin dari Snack ya, makanya Snack sampai diturunkan dari jabatan Sweet Commander. Sudah salinan Road Poneglyph diambil oleh Kit, dia kemudian juga dikalahkan oleh Yurok. Double kill. Nah, Lau juga jadinya memiliki 2 salinan jika dia sempat menyalin yang di Joe. Sebenarnya Lau dan Kit bisa saling melengkapi dan barter ya, sehingga Road Poneglyph mereka masing-masing 3 sama seperti Luffy. Tapi entah apakah mereka sempat barter atau tidak. Cross Guild. Bagi The Clown telah melakukan aksi paling mencengangkan dan quoted mind-blowing yang pernah terjadi di manga ini. Aksi yang cerdas sekaligus gila, memberikan harga buronan untuk para pemburu. Table flip move, Grand Reapers, card, counter attack, apapun itu namanya, ini benar-benar aksi yang paling tak tertebak yang pernah terjadi di dunia One Piece. Luar biasa. Trio ini juga melengkapi satu sama lainnya. Jika Mihawk dengan titel terkuat, titel yang sejauh ini baru kita ketahui dimiliki oleh 2 orang lainnya yang overpower, yaitu Shirohige sebagai manusia terkuat di dunia dan Kaido sebagai makhluk terkuat di dunia, maka jelas Mihawk adalah Brown atau otot di dalam trio aliansi ini. Sementara Crocodile adalah The Brain, sang otak. Orang yang merupakan dalang di balik Barak Works ya, sindikat kriminal yang terdiri dari bounty hunter dan mercenary hingga mencapai 2000 anggota. Cross Guild mungkin saja adalah idenya. Bagi adalah The Rich, si kaya dalam trio ini, dan juga The Face, si wajah. Dengan kekayaannya, dia bisa membuat organisasi ini berjalan. Yang mungkin dia dapatkan dari harta karun Kapten John yang akhirnya ditemukan, dan juga bisnis mercenary-nya dalam Buggy's Delivery. Belum lagi menguasai seluruh aktivitas ilegal di Underworld ya. Tidak terbayangkan kucuran dana yang mengalir ke Buggy. Kombinasi 3 orang inilah yang menciptakan sesuatu yang luar biasa ini. Nah, Cross Guild ini juga bisa menjadi wadah untuk wajah-wajah lama muncul kembali. Secara berurutan, Morgan, Kuro, Don Krieg beserta Gin, bahkan Arlong ya, yang mungkin kabur dari penjara bisa saja muncul sebagai anggota Cross Guild. Terutama Gin yang berjanji akan bertemu kembali dengan Sanji suatu saat kelak. Ini akan menjadi wadah sempurna untuk pertemuan kembali itu ya. Dengan begitu ramainya Cross Guild, aku membayangkan pertempuran serius mungkin tidak akan terjadi. Tetapi pertempuran semi konyol, misalnya Devi, Backpike, bisa saja terjadi di suatu pulau antara Cross Guild versus Straw Hat Grand Fleet. Yang diperebutkan mungkin bukan nakama, tetapi hal berharga lainnya. Pada momen ini juga bisa terjadi duel antara Zoro dan Mihawk untuk menentukan pendekar pedang nomor 1 di dunia. Oh ya, yang terlihat seperti bekas luka di badan Mihawk sebenarnya tak lebih dari sekedar tulang selangka ya. Entah kenapa Oda menggambarkan tulang selangka seperti itu beberapa kali ya belakangan ini, seperti Shanks dan juga Jack sebelum ini. Dia yang memiliki luka bakar. Aku mengambil translasi ini dari Shonen Jump ya, karena aku takut terjadi mistranslasi. Secara gamblang disebutkan bahwa yang memiliki luka bakar. Bila ingin memperebutkan One Piece, menemukan orang dengan luka bakar adalah salah satu cara untuk unggul ya, begitu kira-kira perkataan dari Killer. Nah, Lau dalam diam sepertinya juga tahu tentang rumor si luka bakar ini. Robin yang disorot di momen setelahnya menjadikan nakama jadi menebak-nebak. Nih si luka bakar jangan-jangan berhubungan dengan Robin ya, terutama Ohara. Memang para arkeologis jenius Ohara, apalagi Profesor Clover, jika masih hidup sangatlah akan membantu dalam pemburuan mencari One Piece dengan kemampuan membaca poneglyph mereka. Nah, ditambah lagi api kebakaran Buster Cole yang super hebat di pohon pengetahuan sangat mungkin memberikan luka bakar jika ada seseorang yang bisa selamat dari sana.
Tetapi menurutku akan sangat berbahaya ya bagi ilmuwan Ohara yang notabene bukan petarung untuk bertahan di dunia baru. Apalagi jika mereka mengumbar pengetahuan tentang One Piece, bayangkan orang-orang yang bisa memburu mereka. Jadi menurutku, syarat menjadi si luka bakar ini adalah satu, dia adalah orang yang mengetahui tentang One Piece. Dua, orangnya cukup hebat untuk bertahan hidup sendiri di dunia baru. Kita abaikan dulu Aokiji, Sabo, ataupun orang acak lainnya yang memiliki luka bakar. Dengan dua syarat tadi, kandidat si luka bakar yang paling mungkin menurutku adalah Chopper Gaban. Dia pernah mencapai Lodge-Tail. Dia cukup kuat, bahkan mungkin terlalu kuat, sehingga sangat mudah menurutku baginya bertahan di dunia baru. Luka bakar mungkin dia dapatkan karena suatu peristiwa ya selama 25 tahun terakhir. Entah karena apa, ya semoga bukan karena Akainu lagi. Nah, di tahun ini karena suatu hal dia mulai berkelana, memulai perjalanan ulang dari titik permulaan Grand Line yaitu Twin Cave, bertemu kompatriot lamanya, Crocus. Sepanjang perjalanan dia menyebarkan desas-desus tentang lokasi One Piece, lokasi Lodge-Tail, dengan harapan orang-orang terbaik akan mencapai dirinya. Dan setelah menyebarkan desas-desus, dia menunggu bajak laut paling layak di pulau terujung Grand Line, yaitu Lodestar. Dan akan menentukan dengan mata kepalanya sendiri siapa yang layak dia beritahu tentang di mana lokasi pulau misterius tersebut. Oh iya, di versi berwarna, orang yang bertemu Crocus digambarkan berambut kuning, tapi tentu saja tidak kecil kemungkinan terjadi error ya, karena versi warna tidak 100% dalam pengawasan Eiichiro Oda. Menurutku harusnya itu berwarna putih yang mengindikasikan Chopper Gaban yang sudah semakin tua. Nah, pertanyaannya tentu saja kenapa Gaban baru bergerak sekarang? Menurutku ini ada hubungannya dengan cara bagaimana Lodge-Tail bisa dicapai yang akan kita bahas selanjutnya. Seven Moons. Sejak miniatur dunia muncul di pohon pengetahuan, kontroversi 7 bulan ini selalu ramai untuk diperbincangkan ya. Kemungkinan pertama adalah model dunia di Ohara tersebut Planetary Armillary Sphere. Tetapi kalau kita perhatikan sama, Armillary Sphere itu biasanya terdiri dari satu pusat dan banyak cincin yang menunjukkan konstelasi, bukan dikelilingi benda langit seperti itu. Kecuali kalau Armillary Sphere di dunia One Piece ya seperti itu modelnya. Terus kemungkinan kedua itu adalah model dunia di zaman dulu kala. Kita anggap dahulu kala dunia One Piece memang memiliki banyak bulan. Tapi karena suatu peristiwa, bulan-bulan tersebut hancur dan menyisakan satu bulan saja. Kemungkinan ketiga adalah model itu sebagaimana adanya. Memang ada 7 bulan di dunia One Piece. Pertanyaannya adalah kenapa selama ini kita tidak pernah melihat lebih dari 1 bulan di langit malam? Jawabannya sebenarnya bisa beragam. Barangkali selama ini Oda membuat mereka selalu off kamera atau memang fasenya selalu bergantian ya. Jadi ketika 1 bulan purnama, satu bulan yang lain sedang dalam fase bulan baru sehingga tidak kelihatan atau alasan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong tentang durasi fase bulan, hal ini menjadi kontroversi belakangan ini ya. Mengingat ketika tiba di Zou, bulan purnama terjadi. Ketika meninggalkan Whole Cake Island, bulan purnama lagi-lagi muncul. Dan ketika menundukkan Kaido, bulan purnama kembali tampak. 3 kejadian yang kalau diperhatikan benar-benar seharusnya tidak berjarak 30 hari. Coba kita runut ya salah satunya. Hano, Luffy tiba di Zou, Wanda menyebutkan bahwa bulan purnama sedang terjadi. H1, besoknya Luffy menuju ke Whole Cake Island. Di hari yang sama mereka kehabisan bahan makanan karena kecerobohan Luffy. Nah, beberapa hari kemudian, Luffy yang kelaparan keracunan bertemu Reijo dan Yonji. Di hari yang sama mereka tiba di Pulau Kakao. 3 hari setelah itu, pesta teh diadakan dan di malam hari pesta teh yaitu Luffy dan kawan-kawan kabur, muncullah bulan purnama.
Kalau bulan purnama di One Piece muncul setiap 30 hari sekali seperti dunia kita, maka jarak dari mereka kehabisan makanan dan Luffy keracunan adalah 26 hari. Hampir 4 minggu, rentang waktu yang absurd ya. Makanya aku sempat ya mengatakan bahwa mungkin siklus bulan di dunia One Piece tidak per 30 hari. Atau ini adalah bukti bulan di One Piece lebih dari satu, di mana bulan purnama di atas Zou dan bulan purnama di atas Whole Cake Island adalah dua bulan yang berbeda. Peristiwa langit setiap seperempat abad. Nah, sekarang mari kita belajar tentang hubungan bulan purnama dan pasang surut secara sederhana. Nah, secara sederhana ya, pasang surut terjadi karena gambar berikut ini. Ini adalah posisi matahari, bumi, dan bulan ketika bulan purnama terjadi. Gravitasi bulan dan gravitasi matahari yang berada tepat ya di sisi kanan dan kiri bumi saling menarik samudra. Sehingga titik pasang tertinggi muncul saat bulan purnama. Sementara titik pasang tertinggi muncul di daerah yang sedang malam, di dua titik lainnya yaitu di arah 90 derajat dari titik purnama, terjadi yang namanya titik surut terendah. Sekarang bayangkan jika di dunia One Piece beneran terdapat 7 bulan. Dan pada peristiwa langit yang terjadi dalam periode tertentu, katakanlah setiap 25 tahun sekali, bulan-bulan itu akan sejajar. The conjunction of 7 moons. Sejajarnya 7 bulan ini akan mengakibatkan daya gravitasi yang jauh lebih besar. Titik pasang akan jauh semakin tinggi. Sebaliknya, titik surut akan semakin surut. Saat momen inilah Lost Tale muncul. Lost Tale muncul pada titik tersurut bumi saat 7 bulan sejajar setiap 25 tahun sekali. Makanya Rayleigh menahan Luffy dan kawan-kawan untuk berlatih dulu selama 2 tahun. Karena dia tahu 2 tahun lagi Lost Tale baru bisa dicapai. Makanya Toki melempar Kinemon dan kawan-kawan 20 tahun ke masa depan, tepat 25 tahun setelah Oden mencapai Lost Tale. Karena Oden tahu 25 tahun di masa depanlah seseorang akan kembali mencapai Lost Tale untuk menemukan One Piece. Dan karenanya lah selama 25 tahun terakhir, baik Shanks maupun Buggy sama sekali tidak bergerak menuju Lost Tale karena Lost Tale hanya muncul setiap 25 tahun sekali. Dan karena itu pula lah Chopper Gaban dengan caranya sendiri baru bergerak di tahun ini. Tepat 25 tahun setelah mereka mencapai Lost Tale. Karena dia tahu Lost Tale bisa dicapai tahun ini dan hanya di tahun ini. Oh ya, peristiwa 7 bulan sejajar terjadi pada malam hari ya di titik pasang tertinggi. Sementara titik sudut terendah yang kita asumsikan itu adalah lokasi Lost Tale. Di lokasi tersebut sedang berlangsung fajar. Jadi Lost Tale hanya bisa dicapai setiap 25 tahun sekali ketika 7 bulan sejajar di lokasi di mana titik surut terendah tercapai ketika waktu fajar. The Dawn. Salam Supa.